This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem kendali listrik ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita apa namanya ya tidak lakukan secara meeting langsung, tapi saya akan melihatkan bagaimana cara kita membuat ini, membuat simulasi. Kenapa? Karena sebenarnya saat kita melakukan simulasi itu memang menggunakan MATLAB. Kenapa? Karena paling gampang. Nah, jadi untuk materi kali ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan tuning. Dan yang kedua, sorry tadi kayak mungkin ada echo sedikit. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat efek dari faktor sampling. Faktor sampling terhadap performansi sistem. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, ya, kita buka simulingnya. Nah, pada saat kita buka simulingnya nanti akan muncul menu seperti ini. Ya, ini adalah menu untuk melakukan simulasi di Simulink. Ini adalah database-nya. Kalau misalkan kita lihat untuk bentuk-bentuk atau menu yang paling sering digunakan, yang pertama ada yang continuous. Jadi nanti kita akan mensimulasikan sistem continue dan pada saat yang sama kita akan mencoba untuk membandingkannya dengan sistem discrete. Ya, jadi kita akan lihat ya kalau sistem continue kita tidak perlu lagi berpikir soal waktu sampling, tapi untuk sistem discrete kita perlu berpikir tentang waktu samplingnya. Nah, untuk sistem continue ini yang bisa kita gunakan itu adalah PID controller, lalu ada transfer function dan transport delay. Ini tiga bagian yang akan kita gunakan di sistem continue. Tetapi untuk sistem discrete kita juga menggunakan transfer function sama transport delay. Walaupun kita menggunakan discrete, karena apa? Karena memang pada dasarnya fungsi atau alat yang kita kontrol itu adalah continue. Jadi proses diskretisasinya nanti akan ada di sampling dan juga di zero order halt serta di pembelian waktu sampling pada PID-nya. Tapi untuk alatnya itu kan pasti continue. Alatnya kan nggak mungkin digital, kontrolnya yang digital. Demikian juga dengan transport delay-nya. Jadi nanti kita akan membandingkan pengendali discrete digital dengan pengendali analog. Oke, ini yang continuous, lalu ada juga yang discrete. Ya, yang discrete itu nanti kita akan lihat PID controller discrete dan juga zero order halt ya, yang kita pakai nanti. Terus nanti ada math operation, ada subtract yang biasa kita pakai untuk membandingkan hasil set point dengan nilai hasil pengukuran. Lalu ada sinks, ya ada sinks kita menggunakan scope di sini. Ya. Lalu kita juga bisa menggunakan multiplexer ya untuk sinyal routingnya, sehingga kita bisa menampilkan gambar dari dua input, yaitu input yang berasal dari input atau gambar yang berasal dari input dan yang kedua adalah gambar yang berasal dari output. Lalu untuk sync tadi sudah ya kita pakai scope. Ya. Lalu untuk source-nya kita pakai fungsi step nanti. Dan kalau misalkan kita klik semua, jadi nanti klik add block to model ya. Misalkan ini add block to model. Nanti kita akan coba 6-nya juga, nanti kita klik kanan scope-nya add block to model. Saya close dulu ya biar enggak apa namanya, biar kita bikin yang baru sekalian. Kita mulai dari source dulu stepnya, itu
3D model, ya, ini akan muncul seperti ini. Lalu ada scenes, kita pakai scope, model juga. Lalu ada multiplexer, kita klik kanan, add. Lalu ada ini enggak, langsung ke math operation. Kita ke subtract, ya, klik kanan, add to model. Lalu ini sebenarnya tidak, ya, zero order hold dan juga PID controller. Ini adalah transfer function dan juga transport delay. Ini jadinya kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi kita nanti akan buat dua buah model. Yang pertama adalah model untuk sistem kendali continue dan sistem kendali discrete. Diseret aja. Kalau misalkan kadang-kadang seperti ini, kita cut aja itunya. Misalkan seperti ini, kita cut aja. Tapi ini kalau ini ke cut semua. Kalau tadi kita add langsung biasanya memang jadi di sini, tapi nggak apa-apa. Kita pisahkan yang bagian digital dan yang analog. Nah, ini ada beberapa hal yang kita tinggal copy atau kita tinggal Ctrl C, Ctrl V untuk bikin double, ya. Ctrl C, Ctrl V. Jadi yang atas itu yang analog, ya. Dan ini kita masukkan ke subtract. Ini kayaknya belum. Oke, ya ada yang kurang yaitu PID analognya malah belum saya ambil. Seperti ini. Kita tinggal hubungkan seperti ini aja, lalu jangan lupa hubungkan ke yang input. Ya. Ya, jadi yang atas itu adalah pengendali analog dan yang bawah adalah pengendali digital. Ya, jadi kurang lebih mirip sih, cuma kalau yang digital kita nambahin zero order hold, ya. Oke, nah itu berarti adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem di mana kita mau melakukan pengontrolan. Tetapi yang mungkin perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa walaupun sama-sama fungsi transfernya 1 per S tambah 1, bisa jadi untuk
mengontrol yang sama, responnya berbeda. Karena apa? Karena ternyata faktor diskritisasi dan juga zero order halt itu berpengaruh. Ini saya ubah misalkan fungsi transfernya menjadi 1525 apa namanya? 1551 misalkan. Juga sama 1551. Delaynya saya buat misalkan ini time delay ya biar lebih apa namanya biar sesuai kenyataan ada delay 5 dan 5. Oke, nah sekarang kita akan lihat bahwa yang perlu kita tambahkan di sini adalah bagian stepnya juga. Misalkan nilai yang mau kita atur atau nilai yang mau kita jadikan set point adalah 10. Jadi baik atas atau bawah kita ubah initial value-nya itu jadi 10. Ya, lalu ini udah sama semua, ini juga udah sama, kita ganti seperti ini. Nah, kita aplikasikan zero order hold, misalkan sample time-nya 1 saja, 1 detik. Ini juga kita bisa atur sample time-nya 1 detik. Nah, kan kita lihat respon sistem saat apa namanya saat nilai PAD-nya kita atur menjadi misalkan ini 5, integralnya 0. Jadi sama-sama 5, 0. Kita lihat apakah menghasilkan respon yang berbeda untuk pengendali digital dan analog. Ya. Oke, ini kayaknya terlalu singkat. Kita ganti waktunya bisa di sini misalkan 50 ya. Kita lihat responnya seperti ini, tidak stabil. Ya, ini juga tidak stabil. Kenapa? Karena memang kita harus hati-hati memilih pengontrolnya. Kita coba pilih satu. Oke, kita bisa lihat bahwa responnya kurang lebih sama ya untuk scope dan scope 1. Apakah ada perbedaan signifikan? Ternyata enggak. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya ada beda dikit sih. Untuk yang scope 1 kita lihat dia puncaknya melewati 8. Sementara untuk yang scope 0 yang continue dia di bawah 8. Jadi memang faktor sampling itu berpengaruh ke sistem, tetapi kalau misalkan dalam kasus ini dia tidak berpengaruh banyak. Lalu saya coba ganti samplingnya menjadi 2 detik. Saya ganti samplingnya untuk 2 detik. Jadi baik yang discrete PID controller dan juga zero order hold saya ganti jadi 2 detik. Kita lihat responnya. Ternyata bisa jadi mirip ya, sama kayak tadi. Tapi kita bisa melihat bahwa di sini dia semakin berosilasi. Oke, lalu saya ganti menjadi 5 detik. Sama pastinya. Nah, ini udah mulai sedikit berbeda ya. Jadi kita lihat begitu kita ganti waktu samplingnya, responnya juga berbeda. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwa pemilihan waktu sampling itu akan sangat berpengaruh kepada respon sistem. Oke, jadi nanti Anda akan disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait waktu sampling ini. Ya, dan itu akan diaplikasikan untuk fungsi transport yang berbeda. Jadi nanti tiap orang
akan mendapatkan fungsi transfer yang berbeda dan Anda disuruh menjawab beberapa pertanyaan terkait pengaruh waktu sampling terhadap performansi sistem. Nah itu ya, jadi sekali lagi uh, saya ungkapkan bahwa yang atas ini adalah sistem kendali analog atau continue dan yang bawah ini adalah sistem kendali discrete. Jadi untuk sistem kendali discrete, PID-nya adalah PID discrete dan juga ada zero order hold untuk mengubah data dari keluaran pengontrol, misalkan di sini adalah neutral, menjadi sesuatu yang bersifat continue untuk dihubungkan ke sistem. Dan sistem ini di sini sama-sama dalam domain S ya. Jadi walaupun ini discrete, tetapi ketika kita melakukan diskretisasi yang namanya sistem itu tidak mungkin dia berubah jadi discrete juga. Motor DC dikontrol pakai discrete tetap motor DC yang sifatnya continue. Lampu ketika dikontrol pakai discrete tetap bersifat lampu yang continue. Jadi memang kita pakai fungsi transportnya persis sama di sini. Ya, sekarang coba kalau misalkan ya diganti lagi akan seperti apa yang nanti kita akan lihat. Ya, jadi nanti tugas pertama ini adalah nanti saya akan tambahkan pertanyaan lagi, tapi nanti ini tolong dijawab aja penambahan waktu sampling dan pengurangan ya pada sistem ya, yang dimana Anda menganalisis sistem untuk fungsi yang berbeda-beda. Oke, nah itu adalah tahap pertama ya, tahap pertama untuk analisis pengaruh waktu sampling dan juga belajar menggunakan Simulink ya, karena sebenarnya mudah, artinya tidak harus melakukan pemrograman yang detail, kita cukup menghubungkan masing-masing blok diagram. Jadi ini fungsinya kita buat initial value-nya 10 dan lain-lain, itu berarti dia maunya stabilnya di 10. Oke, nah coba kita ganti pengontrolnya ya. Misalkan di sini kita tambahin integral 1 dan derivatif 1. Kita samakan dulu. Responnya ini malah tidak stabil ya. Malah tidak stabil, jadi kita hilangkan integralnya. Ini adalah cara manual kita kalau mau mendapatkan fungsi transfer. Ini kita lihat dia ini tetap tidak stabil ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama 101 tapi yang satu stabil, yang satu nggak stabil. Ya, itu memang resiko ketika kita menggunakan pengendali yang tercacah atau pengendali di. Oke, nah mungkin ini kita cari yang lain, misalkan ini 1351, ini juga 1351. Coba jauh beda ya. Kita coba yang lain. Satu. Jadi memang hasilnya bisa jadi berbeda untuk setiap keadaan. Ya nanti tolong dicatat saja. Oke, dan berikutnya adalah cara kita
namanya, menggunakan Ziegler-Nichols, ya, menggunakan kurva reaksi, dan juga menggunakan metode osilasi. Makanya kemarin juga sudah dibahas, tapi untuk kurva reaksi kita harus menggunakan open loop ya. Jadi Ctrl C. Ini satu aja ya. Jadi untuk untuk sistem ini, misalkan kita pakai ini ya, ini ada output delay. Kan delaynya 5 sama kayak tadi. Kita mau menggunakan fungsi kurva reaksi. Kita lihat di sini kurvanya seperti ini ya, dan dulu kita tarik garis lalu kita ukur berapa L dan berapa T-nya ya. Jadi ini syaratnya memang harus open loop ya. Kita gambar dengan pakai paint saja. Saya pakai snapping itu, saya bisa langsung print screen aja, tapi itu terserah. Masalahnya adalah mungkin bisa jadi gambarnya terlalu besar ya. Enak kalau misalkan ini ya kita Oke, nah ini kita coba tarik garis lurus. Warna gelap ya. Cari yang warna lain. Kuning aja. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat berapa besar L dan berapa besar T-nya. Ya, kita bisa lihat bahwa L itu adalah jarak dari sini ke sini dan T itu adalah jarak dari sini ke sini ya, sampai garis singgungnya. Jadi untuk kasus ini kita bisa lihat kalau L-nya itu mungkin sekitar 4 ya. Jarak dari sini ke sini itu sekitar 4. Lalu T-nya itu dari jarak dari 4 ke mungkin di sini 16, itu sekitar 12. Nah, kita sudah dapat nilai L sama T-nya. Misalkan L-nya itu adalah 4.
T-nya 12. Lalu setelah itu kita terapkan di perhitungan di sini. Ya, misalkan L-nya 4, T-nya 12. Kalau kita pakai pengontrol tipe P, T-nya 12, L-nya 4, berarti P-nya kan sama dengan 3. Ya, T per L, 12 per 4 itu sama dengan 3. Kita coba terapkan nilai PID controllernya 3 di sini. Oh ya, ini harus sama ya yang kita atur. Dan juga di Z-nya. Betul, 1481 ya. Ini harus sama, jadi jangan sampai yang diterapkan untuk hal yang beda. Nah, kita coba cari hasil tuningnya. Nah, ternyata di sini nggak stabil. Ini juga tidak stabil. Artinya apa? Artinya bisa jadi kita memang melakukan proses tuning yang tidak terlalu tepat ya. Proses tuning yang tidak terlalu tepat sehingga ini hasilnya menjadi tidak stabil. Lalu kita coba kalau menggunakan PID 1,2 T per L itu hasilnya seperti apa? Lalu untuk TI-nya itu 2L, TD hasilnya seperti apa? Nanti tolong dikerjakan saja menggunakan tabel ini. Nanti dibuat kesimpulannya. Apakah ini beda sistemnya untuk yang untuk yang menggunakan P, PI, dan PID. Ya. Baik untuk yang dalam domain continue atau dalam domain Z. Nah, yang ketiga itu adalah metode osilasi. Tadi saya juga sudah coba ya. Osilasi kita pakai tadi aja yang coba lagi. Ini contoh yang coba lagi. Jadi untuk metode osilasi ini yang kita diharapkan untuk memperbesar nilai KP sampai dia benar-benar berosilasi dengan sempurna. Jadi untuk metode osilasi ini kita harus menghubungkan dengan sistem closed loop ya seperti ini. Jadi yang di atas itu sekali lagi ini adalah sistem diskrit atau kendali diskrit dan yang bawah ini adalah sistem kendali kontinu. Nah, kita harus perbesar terus-menerus KP-nya sampai dia berosilasi dengan sempurna. Nah, tadi saya udah coba-coba kebetulan di sini kita perbesar proporsionalnya, memang perbesarnya secara manual sampai dapat nilai proporsional itu adalah 30,85. Sementara untuk yang continue ternyata walaupun fungsi transfernya itu benar-benar sama, tapi nilai proporsionalnya itu didapatkan untuk besar yang berbeda yaitu 124. Kita bisa lihat di sini saat disimulasikan ini berosilasi dengan sempurna ya, cenderung membesar tapi nggak masalah. Yang penting adalah kita catat nilai KP saat itu yaitu 38,5 dan catat nilai PU yaitu jarak antara masing-masing puncak. Ya. Jarak antara masing-masing puncak. Kalau misalkan dilihat aja secara sekilas ini kira-kira sekitar 3,5 ya atau 4 ya jarak antara puncak yang satu dengan yang dua. Jadi KC-nya 38, tadi berapa ya K-nya? Yang membuat osilasi seperti ini adalah 30,85 dan periode PU-nya adalah sekitar 3 atau 4. Sementara untuk yang ini, KC-nya tadi adalah sekitar 124 dan jarak antar PU-nya itu mungkin sekitar 4 ya. Kalau misalnya kita lihat di sini,
sekitar 3 atau 4 hampir sama, cuma membedakan KP-nya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita sudah memperoleh nilai PU dan nilai KC, KU-nya, KU atau KC-nya. Sehingga kita bisa terapkan untuk pengendali P, PI, dan PID untuk masing-masing KP dan KC-nya. Jadi nanti tugas Anda, jadi kan tugas yang pertama adalah mencari pengaruh waktu sampling terhadap performansi sistem, baik di pengontrolnya atau di PID-nya, ataupun di zero order hold-nya. Nah, sekarang adalah kita akan menggunakan metode kurva reaksi dan metode osilasi untuk apa namanya? Untuk mencari pengontrol yang paling pas. Nah, karena Anda tiap-tiap orang mendapatkan fungsi transfer yang berbeda, nanti tolong dikerjakan saja, nanti nggak usah dibuat tabel, tetapi diceritakan aja kira-kira hasilnya seperti apa. Ya, jadi nanti di apa namanya di tugasnya itu Anda tidak perlu apa namanya mencatat banyak hal, Anda tinggal lampirkan apa namanya gambar responnya, lalu ceritakan hasil responnya. Ya itu ya, jadi ada dua tugas besar. Tugas pertama adalah mencari efek waktu sampling, dan yang kedua adalah mencari efek metode kurva reaksi dan metode osilasi, baik pada sistem kendali kontinu dan sistem kendali diskrit. Saya harap Anda juga nanti bisa mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang Anda coba. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat WhatsApp. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Ya, jadi ini bisa langsung dicoba di MATLAB masing-masing dan bisa langsung disimulasikan. Ya. Oke, kalau misalkan sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.